Segera download Quran Tadabbur, maka dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah Bintarung dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tata cara wudu, tentunya menurut mazhab Syafi'i karena kita sedang bahas fikih Al-Imam Syafi'i atau fikih dari mazhab Syafi'i. Ya. Taib, kita akan mengambil dari kitab Fiqhul Manhaji, ya, al-wudu, ya. Ada beberapa yang akan kita bahas. Ya. Dari sisi furudul wudu, kewajiban-kewajiban wudu. Kemudian di antaranya adalah sunan wudu, sunnah-sunnah wudu. Kemudian namanya makruhatul wudu. Kemudian ada nawaqidul wudu. Sebagian buku seperti dalam Al-Mu'tamad Madzhab Syafi'i ada ditambah lagi tentang syurutul wudu. Nanti akan kita bahas insyaallah belakangan. Nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Baik, al-wudu sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu daripada maqasidut taharah, tujuan taharah di antaranya wudu, di antaranya tayamum, di antaranya mandi, di antaranya menghilangkan najis, dan wudu adalah perkara yang sangat penting karena sering kita lakukan dalam keseharian kita, ya. Lebih banyak daripada tayamum, lebih banyak daripada mandi, ya. Kita mau sholat kita wudu, ya. Kita mau baca Al-Quran disunahkan kita wudu, ya. Mau tidur juga disunahkan untuk wudu, ya. Paling tidak untuk sholat kita sering berwudu. Oleh karenanya pembahasan wudu sangat penting, ya. Dalam buku Al-Fiqhul Manhaji mereka membahas dari masalah furudul wudu, yaitu kewajiban-kewajiban wudu. Kalau kita mau kasih judul, kita bisa bilang ini wudu minimal sah, ya, minimal sah, ya. Para ulama ketika membahas di furudul wudu yang wajib, agar kita tahu apa sih batasan minimal yang menjadikan wudu kita sah. Tentunya mereka bahas juga setelah itu tentang sunnah-sunnah wudu. Ini kita boleh katakan wudu optimal, ya. Ya, artinya seorang berusaha berwudu dengan menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya sebisa mungkin. Semakin banyak sunnah dia kerjakan, ya, maka semakin sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak pahalanya. Tapi demikian para ulama bahas tentang yang minimal sah seperti apa, ya. Mereka sebutkan furudul wudu ada beberapa, di antaranya niat, ya. Kemudian di antaranya ghusl wajah, membasuh wajah. Kemudian di antaranya ghusl yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan bersama dua siku, ya. Kemudian di antaranya mashu ar-ra's atau ba'd ar-ra's, mengusap sebagian kepala. Kemudian ghuslu ar-rijlain
ma'al ka'bain. Mencuci, membasuh ya. Kedua kaki termasuk kedua mata kaki. Kemudian yang terakhir adalah ini untuk yang terakhir adalah at-tartib. Urut ya. Baik, ini yang pertama adalah furudul wudu. Tentunya furudul wudu ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki sampai dengan mata kaki. Adapun niat dan tertib maka diambil dari luar ayat. Adapun niat dalilnya dari sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, amalan tergantung daripada niat. Kita bicara pertama kali tentang masalah niat ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i ada beberapa catatan tentang masalah niat. Mereka menyatakan bahwasanya niat hukumnya yang wajib adalah di hati ya, di hati dengan kita meniatkan salah satu dari 3 niat. Ya, entah kita niatkan untuk raf'ul hadas, untuk menghilangkan hadas karena kita sedang berhadas, atau kita niatkan misalnya untuk istibahatus salat ya, kita untuk salat atau untuk tawaf ya. Atau kita niatkan untuk ada al-furud, untuk melaksanakan fardu-fardu wudu, ada furudul wudu. Jadi kata mereka boleh meniatkan salah satu daripada 3 niat ini. Mereka agak ketat masalah niat ya. Jadi salah satu daripada 3 niat ini ya, yaitu menghilangkan hadas, atau untuk niat untuk membolehkan salat ya, atau untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban wudu ini. Oleh karenanya ketika yang mau berwudu adalah seorang yang memiliki najis yang terus-menerus, hadas yang terus-menerus, seperti seorang yang wanita mustahadah yang najis nantiasa keluar dari kemaluannya, maka dia tidak berniat untuk mengangkat hadas karena hadasnya tidak bisa hilang. Ya, karena dia dalam kondisi beruzur. Yang dia lakukan adalah niat untuk melaksanakan furudul wudu atau niat untuk menjalankan ibadah salat ya, untuk membolehkan ibadah salat. Demikian juga seorang yang mengalami salasilu rih, senantiasa buang angin ya. Senantiasa buang angin, kalau dia buang angin terus berarti hadasnya tidak hilang, tetapi dia berwudu dalam rangka untuk membolehkan salat. Demikian juga salasilul baul, orang yang senantiasa menetes air kencing ya, air kencing sehingga dia hadasnya tidak hilang. Jadi niatnya bukan untuk menghilangkan hadas karena hadasnya tidak hilang. Ini perincian dari mereka. Jadi seorang berniat dengan salah satu daripada niat ya. Ya. Catatannya yaitu salah satu dari 3 niat. Di antaranya mengangkat hadas. Kemudian di antaranya istibahatus shalah, untuk membolehkan salat. Kemudian di antaranya adalah adaul furudul wudu, menjalankan kewajiban-kewajiban wudu. Intinya niat salah satu daripada 3 ini. Kemudian perkara yang lain berkaitan dengan niat. Menurut mereka, niat tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Dengan bagaimana dia itu sampai disebut dalam fikul manhaji. Dia ucapkan dalam hatinya, anwi, misalnya anwi raf'al hadas. Aku berniat menghilangkan hadas. Itu salah satu dari 3 ini. Dalam hatinya dia ucapkan demikian. Ya. Dan dianjurkan untuk diucapkan talafuz. Ingat ya, talafuz itu menggerakkan lisan, bukan menjahar. Bukan menjaharkan, bukan nawaitu al-wudu atau nawaitu raf'al hadas, tidak. Tidak dikeraskan, tapi dengan talafuz. Tujuan talafuz sebagaimana sudah sering kita sampaikan mazhab Syafi'i adalah untuk mengkokohkan apa yang di hati. Ini menurut mereka. Jadi dianjurkan untuk talafuz.
bukan dilafalkan ya, bukan dijaharkan. Tujuannya dilafalkan buat apa? Bahkan supaya untuk mengkokohkan apa di hati. Adapun menjaharkan bukan itu maksud mazhab Syafi'i. Maksudnya adalah melafalkan. Ya, karena kalau menjaharkan bisa mengganggu orang di sebelah, apalagi kalau dalam salat. Kemudian yang lebih penting lagi dari mereka yaitu makrunan bi juz'in minal fard, yaitu bergandengan dengan mengusap, membasuh sebagian dari wajah, karena wudu yang wajib yang pertama adalah membasuh wajah. Yang pertama adalah membasuh wajah. Jadi menurut mereka disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad, demikian juga disebutkan dalam Fiqhul Manhaji. Jadi kalau kita melaksanakan sunnah, misalnya kita berwudu, ya kita mau sunnah, berarti kita niat menjalankan sunnah. Tapi ketika kita mau membasuh wajah, kita harus punya niat lagi baru, bahwasanya saya hendak menjalankan salah satu dari tiga ini, tapi niat itu bergandengan ketika kita mulai membasuh awal dari bagian wajah. Jadi harus bergandengan. Dan ini mirip seperti salat. Kalau mereka salat niat itu pas takbiratul ihram. Jadi di takbiratul ihram sampai disertai dengan niat. Jadi niat itu harus berbarengan dengan awal dari perbuatan ibadah tersebut. Ya, dalam hal ini wudu, awal wajib wudu. Jadi niat untuk cuci tangan ini kan sunnah, beda dengan niat ketika hendak mencuci wajah. Memang agak repot. Contoh misalnya seorang berniat mau wudu, dia cuci tangan. Setelah itu ada telepon misalnya, dia telepon, dia bicara. Kemudian matikan telepon, dia langsung lanjut ke wajah tanpa menghadirkan niat ketika itu, maka wudunya tidak sah. Maka wudunya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena niatnya tidak hadir ketika itu, atau niatnya jauh sebelum pelaksanaan berwudu. Memang agak banyak, sebagian ulama mengatakan itu dimaafkan ya. Seorang mau pergi, mau buka keran sudah niat wudu, sudah niat sunnah dan wajib sekalian. Tapi menurut mazhab Syafi'i demikian. Jadi ketika mulai membasuh wajah, dia harus pasang niat wajib bahwasanya saya sedang melaksanakan mengangkat hadas atau membolehkan salat atau menjalankan kewajiban wudu. Ada furudul wudu ya. Ini mazhab Syafi'i berkaitan dengan jadi niat dipasang ketika pertama kali membasuh wajah ya. Kemudian kewajiban yang pertama adalah membasuh wajah. Kita bicara yang wajib-wajib dulu, membasuh wajah. Ingat ghusl nanti ghusl ini sebagaimana sering dijelaskan adalah jaroyanul ma'. Jalannya air di anggota wudu, ya. Jalannya air di anggota wudu. Maka ketika seorang berwudu wajah, air itu harus mengalir. Bukan dia basah gini baru tempel-tempel gini, ini tidak sah. Karena air mengalir ya, dengan ambil air dialirkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tidak ada masalah. Yang penting air itu mengalir dengan bantuan kedua tangan. Seandainya seorang berwudu tanpa tangan kemudian dia nyalakan air, keran kemudian dia alirkan di wajahnya, tetap sah. Kita bicara sah ya. Bicara sah bahwasanya yang penting ada aliran air di wajah, karena al-ghuslu itu namanya jaroyanul ma'. Jaroyanul ma'. Dia bukan tadlik, bukan menggosok, tapi yang penting air itu mengalir di bagian anggota tubuh. Baik, kita bicara tentang wajah. Mana batasan wajah ya? Mana batasan wajah? Jadi wajah secara bahasa ketika syariat tidak menjelaskan tentang definisi wajah, Rasulullah tidak pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam wajah itu dari sini ke sini ya. Dan dalam Al-Qur'an juga tidak ada wajah itu dari sini ke sini. Maka ketika Al-Qur'an tidak menjelaskan, ketika syariat tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan, kita kembali kepada urf ya. Al-wajuh ma tahsulu bihi al-muwajah. Namanya wajah itu sesuatu yang orang berhadapan dengannya ya. Orang berhadapan dengan wajahnya. Sehingga kalau antum lihat di cermin, itulah wajah antum ya. Apa yang kelihatan itu wajah antum. Sehingga mereka mulai menjelaskan apa itu wajah. Min mana biti sya'ar, secara vertikal adalah dari tempat tumbuhnya rambut, dari sini. Tempat tumbuhnya rambut sini. Kalau seandainya ada orang botak di sini, rambutnya mulai dari tengah, tetap saja yaitu yang ma'ruf orang mulai rambut dari sini. Ya, bukan berarti dia harus dari sini karena ini masuk kepala ya. Ada orang mungkin bagian depannya botak, tidak ada rambutnya, tapi umumnya tempat tumbuh rambut dari sini. Ini secara vertikal sampai mana? Sampai pertemuan dua rahang
yaitu dagu. Inilah wajah secara vertikal. Kemudian secara horizontal yaitu dari telinga ke telinga ya. Secara horizontal ke telinga sampai ke telinga ya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang al-bayat, yaitu yang di sini Mas saya. Perhatikan sini, antara jambang dengan telinga ini ada kulit di sini. Apakah ini termasuk wajah atau tidak? Ya, ada yang mengatakan termasuk wajah, ada yang mengatakan tidak. Yang namanya wajah setelah jambang sini ya. Adapun di balik ini bukan wajah, tetapi lebih hati-hati kita basuh semuanya ya. Dari telinga ke telinga secara horizontal, Nah, ini semua harus terkena aliran air minimal sekali ya. Minimal sekali, dan ya, itu sudah sah. Kalau sudah sekali terkena aliran air seluruhnya, maka itu sudah sah. Demikian juga jika seorang memiliki jenggot, ada dua model, ada jenggot yang tebal, ada jenggot yang tipis. Apa bedanya jenggot tebal dengan jenggot tipis? Bukan jenggot panjang dan pendek ya, tapi kita bicara tebal dan tipis. Karena bisa jadi ada orang jenggotnya panjang tapi tipis. Jadi bedanya, jenggot tebal adalah jenggot yang lebat, yang di mana kulit tidak kelihatan, tertutup dengan lebatnya jenggot tersebut. Itu namanya jenggot yang lebat. Adapun jenggot yang tipis adalah kelihatan kulit di balik jenggot tersebut. Bagi orang yang jenggotnya tipis ya, maka wajib bagi dia untuk mengenakan air tersebut ke kulit dagunya ya. Dia harus kenakan sehingga dia masukkan air, dia gosok sehingga terkena kulitnya. Ini bagi yang jenggotnya tipis. Adapun jenggot lebat, maka tidak wajib dia membersihkan, tidak wajib mengenakan air ke dalam dagunya karena wajahnya terlihat dengan jenggotnya. Itulah yang nampak di kaca, itulah jenggotnya. Jadi cuma cukup yang dia basuh bagian jenggot luarnya kalau tebal. Adapun kalau dia masuk itu hukumnya sunnah. Masukkan jarinya ke dalam kulit jenggotnya itu sunnah. Jadi saya ulangi, jenggot ada dua, ada yang tebal, ada yang lebat. Apa itu lebat? Kulitnya tidak kelihatan dari luar, tipis terlihat kulitnya. Bagi yang tipis, maka ketika membasuh wajah, ininya harus dikenain air. Ya. Adapun kalau jenggotnya lebat, maka cukup bagian luar, dalamnya tidak harus. Tapi disunahkan di takhlil, di ini, tapi tidak harus. Ya. Intinya itulah wajah ketika seorang membasuh wajahnya minimal sekali. Setelah itu, al-fard yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya setelah wajah adalah ghuslu al-yadain ma'al mirfaqain. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian hingga sampai ke siku. Namanya yad dari sini, ujung sini sampai sini, namanya tangan seluruhnya ya. Al-yad dari ujung jari sampai ke pangkal lengan, ini namanya tangan. Tapi Allah tidak menyuruh kita untuk mencuci semuanya, tetapi cukup dari ujung sini sampai ke siku. Sampai ke siku ya, sampai ke siku. Dan siku ini masuk. Maka kita ketika berwudu, kita mengalirkan air entah dari atas, dari bawah, terserah. Yang penting ada air berjalan di tangan. Ya, kita menggunakan bantuan tangan dengan untuk mengalirkan air ya, memudahkan air mengalir mengenai tangan minimal sekali. Kemudian sebelah kiri juga demikian ya, kita mengalirkan air sampai ke siku. Jadi sikunya kena ya. Berdasarkan hadis ya, Nabi SAW mencuci tangannya hatta syara'a fil adud. Rasulullah SAW mencuci tangannya sampai mulai masuk ke arah lengan. Jadi sempat naik ke lengan sedikit, sedikit ya. Sekali kanan, sekali kiri. Ustaz, misalnya seorang punya tangan cuma separuh, ya sudah separuhnya itu sampai sini. Separuhnya sampai sini. Ustaz, kalau tangannya sudah terputus lewat dari siku, tidak wajib dia mencuci tangan. Tangannya enggak ada. Ya tapi tidak apa-apa dia ngusap ya sunnah, tapi tidak wajib ya. Karena yang wajib tangan sampai siku ya, sampai siku. Ini diantara kewajiban wudu. Sekali. Kemudian adapun mengusap kepala, menurut mazhab Syafi'i, seorang kalau mengusap sebagian dari kepala meskipun satu helai rambut, maka sudah sah. Seandainya tangannya basah kemudian cuma begini aja, sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i berdalil dalam kitabnya Al-Um berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian famasah ala nasiyatihi wa alal imamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi mengusap ubun-ubunnya. Kemudian Nabi mengusap imamahnya. Jadi Nabi
tidak membuka imamahnya, sorbannya untuk mengusap seluruh kepalanya. Nabi pernah berwudu hanya mengusap ubun-ubunnya. Dari situ maka Al-Imam Syafi'i dan juga diikuti para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya kalau sebagian kepala sudah sah. Karena Rasulullah SAW tawadda'a wa masaha bi nasiyatihi wa ala imamati. Hadis riwayat Muslim. Ya, sehingga Imam Syafi'i memahami bahwasanya kalau sebagian sudah sah. Jadi bahkan seorang hanya menyentuh sekali sedikit saja rambutnya sudah sah. Namun ingat yang dibasuh adalah bagian kepala, ya. Bukan rambut di luar kepala. Kalau misalnya orang rambutnya panjang sampai sini, ibu-ibu misalnya rambutnya panjang, bukan dia sentuh rambut di sini, enggak. Rambutnya panjang ini, dia sentuh rambut. Bukan. Yang maksudnya rambut yang ada di kepalanya. Ya, karena itu yang jadi patokan adalah kepala. Jadi yang diusap adalah rambut, satu helai rambut yang di kepalanya, bukan yang melebihi kepala. Kalau rambutnya melebihi dari kepala sampai di pundak, kemudian dia sentuh ini ya tidak sah. Ya, karena itu bukan kepala. Kepala itu di sini. Ya, kepala itu di sini. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tentunya berbeda dengan mazhab yang lain. Sebagian ada yang persyaratkan sepertiga kepala, seperempat kepala, ada yang kalau nggak salah 3/4. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal seluruh kepala, ya seluruh kepala. Tapi kita bicara tentang wudu minimal menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada yang satu helai saja rambut sudah sah di kepalanya. Ya. Diusap, bukan diingat kepala al-mashu, diusap. Diusap itu yang penting tangannya basah, bukan mengalirkan air, ya, bukan mengalirkan air. Tetapi kata mazhab Syafi'i, seandainya seorang membasuh kepalanya dengan air dialirkan, maka sah, karena membasuh kata mereka adalah usapan dan lebih daripada usapan. Ya. Tapi yang minimal adalah diusap dengan tangan yang basah. Kemudian berikutnya yang merupakan kewajiban adalah mencuci kedua kaki bersama dengan kedua mata kaki. Ya. Sama, cuci kedua kaki sekali-sekali, sekali kanan, sekali kiri, ya. Maka yang penting sampai ke mata kaki, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa arjulakum ilal ka'bain, cucilah kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Jadi mata kaki harus kena, harus kena, dan ingat airnya dibasuh. Jangan sampai ada sebagian yang tidak terkena, ya. Dulu ketika di zaman Nabi SAW ada sebagian sahabat yang mungkin berwudu terburu-buru sehingga tumitnya tidak kena air. Ala qadr tidak kena air, tidak seluruhnya. Maka Rasulullah SAW melihat, Rasulullah SAW kemudian menegur, kata Rasulullah SAW, wailun lil aqabi minan nar, ya. Wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air, ya. Karena wudu tidak sah. Demikian juga hadis riwayat Muslim, anna rajulan tawaddaa fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi. Ada seorang dia berwudu, kemudian ada seukuran kuku. Seukuran kuku berapa ya? Mungkin 2 cm kali 2 cm. 4 cm persegi, tidak terkena air wudu. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lihat ada yang tidak terkena wudu. Rasulullah mengatakan, irji fa ahsin wudu ulang. Ini dalil bahwasanya kalau ada bagian dari anggota wudu yang tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah, ya. Maka dari situ seorang harus perhatian ketika berwudu, jangan sampai wanita misalnya ada kuteks di tangannya, ya. Kuteks yang tebal ini tidak boleh, harus dibersihkan kalau mau wudu. Lain halnya kalau menggunakan pacar atau hinna yang hanya mewarnai, ini tidak menghalangi air wudu, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Demikian juga kalau ada yang memakai mungkin berhias dengan sesuatu yang ada zatnya yang menghalangi dari wudu, ya, bersolek maka harus dihilangkan. Lain halnya kalau cuma sekedar warna yang tidak menghalangi air wudu. Demikian juga kalau ada di tangan kotoran-kotoran harus dibersihkan, karena air harus sampai kepada anggota tubuh, tidak boleh sedikit pun ada yang tidak terkena air wudu, ya. Kemudian yang terakhir dari 6 kewajiban adalah tertib. Tertib maksudnya urutan. Tertib maksudnya adalah urutan. Urutan itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu wajah dulu, baru kemudian kedua tangan, baru kemudian kepala, baru kemudian kedua kaki. Wajah dulu, ya. Baru kemudian kedua tangan, baru kepala, baru kaki. Kenapa demikian? Memang dalam Al-Qur'an Allah tidak menggunakan kata fa, tapi Allah menggunakan kata wa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Dan dalam bahasa Arab namanya waw, itu artinya dan
kalimat kata gandeng dan itu, kata gandeng dan atau wa dalam bahasa Arab, ini adalah mutlaqul jam'i. Hanya tugasnya menggabungkan tanpa memperhitungkan mana yang siapa yang lebih dulu, mana yang lebih terakhir. Seperti misalnya saya berkata, jaa firanda wa windu, datang firanda dan windu. Saya menggunakan kata dan, datang firanda dan windu, yang penting dua-duanya datang. Tanpa harus firanda dulu baru windu. Atau windu dulu baru firanda, enggak ada urusan, yang penting dua-duanya datang. Maka saya menggunakan wa dan. Tapi kalau saya menggunakan fa atau thumma, saya bilang jaa firanda fa windu, datang firanda fa lalu windu, berarti kita tahu firanda dulu baru windu. Firanda dulu baru windu karena saya menggunakan fa. Apalagi saya menggunakan thumma. Thumma kemudian ada jeda. Jaa firanda thumma windu, datang firanda lalu datang windu. Berarti firanda dulu. Tapi kalau cuma wa tidak menunjukkan tertib ya. Nah, dalam ayat tidak ada dalil yang menunjukkan tertib karena Allah menggandingkan dengan menggunakan wa. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian dan usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian. Semuanya pakai dan, tidak ada maka enggak ada. Namun para ulama memperhatikan bahwasanya hadis-hadis yang datang yang dicontohkan oleh para sahabat, semua hadis tentang tata cara wudu Nabi tidak pernah berwudu tanpa tertib, selalu tertib sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Ya. Selalu tertib sebagaimana dalam ayat. Sehingga mereka memahami bahwasanya tertib dalam wudu hukumnya adalah wajib. Jika ada seorang berwudu tidak tertib, misalnya apa? Dia tangan dulu baru wajah, wudunya tidak sah. Ya, tidak sah ya. Atau dia kaki dulu baru kepala, tidak sah. Dari sini kalau ada seorang mandi pakai shower misalnya, atau dia berenang dalam kolam renang, dia loncat kemudian dia keluar, ya, maka tidak sah wudunya karena tidak tertib, karena basahnya berbarengan. Basahnya berbarengan. Kecuali kata para ulama Syafi'iyah, kecuali dia masuk kolam renang, kemudian dia diam sesaat, dia mulai meniatkan, karena basah ini, tapi dia niatkan basah wajah dulu, baru basah kedua tangan, baru basah kepala, basah kaki, dia keluar sah. Karena ketika dia berendam dalam kolam renang meskipun cuma beberapa detik, tapi dia sempat membayangkan, cukup untuk membayangkan bahwasanya saya niatkan wajah saya dulu, baru kedua tangan, baru kepala, baru kedua kaki. Dia keluar, maka sah. Sudah sah wudunya karena ada tertib. Ada tertib. Demikian juga kalau orang pakai shower, kemudian dia mandi, kemudian dia niatkan wajah dulu kena, baru kemudian tangan, baru kemudian dia niatkan kepala, baru kaki, dia niatkan, maka dibolehkan menurut mazhab Syafi'iyah. Adapun bersamaan basah kemudian keluar tanpa ada niat untuk mentertibkan dalam yang kolam renang tersebut, maka tidak sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini disebut dengan furudul wudu ya. Kita kembali. Jadi 6 perkara ya. Perhatikan sini namanya furudul wudu. 1 2 3 4 5 6. Ini disebut dengan wudu minimal. Ya, niat mencuci wajah sekali. Kemudian mencuci kedua tangan, membasuh kedua tangan sekali. Kemudian membasuh kepala sekali. Mencuci kedua kaki sekali. Nah, kalau kita bilang bagaimana tata cara wudu mazhab Syafi'i minimal? Caranya mudah. Niat kapan? Ketika langsung membasuh wajah. Sekali langsung niat. Ya Allah, saya niat untuk menghilangkan hadas. Tapi niatnya kapan? Ketika mulai bersamaan dengan membasuh wajah. Langsung niatkan. Atau saya niat mau sholat. Atau saya niat untuk menjalankan kewajiban wudu. Begitu. Langsung sekali. Kemudian tangan sekali. Tangan kiri sekali. Kepala begini. Kaki kanan sekali, kaki kiri sekali, sah wudunya. Kenapa? Terpenuhi persyaratan. Niat, mencuci wajah sekali, mencuci kedua tangan sekali, kepala sekali, cuci kaki sekali, tertib. Maka ini namanya wudu minimal menurut mazhab Syafi'i. Tapi apakah ini yang dianjurkan? Tentunya tidak. Karena dalam mazhab Syafi'i dibahas juga tentang sunnah-sunnah wudu. Tentang sunnah-sunnah. Kita akan baca karena banyak sunnah-sunnah wudu. Disebut sunnah-sunnah wudu. Artinya mazhab Syafi'i juga menganjurkan. Ketika kita membahas tentang wudu minimal, bukan berarti kita menyuruh masyarakat wudu dengan wudu ini. Tapi mereka harus ngerti, inilah yang minimal wajib. Bukan berarti ini yang dianjurkan. Jangan salah paham. Ya. Tapi ada sunnah-sunnah yang dianjurkan. Yang disepakati oleh kebanyakannya disepakati oleh para ulama mazhab. Ya.
Ya. Seperti contoh di antara sunnah wudu adalah mas jami' ras, semuanya diusap seluruh kepala. Ini mazhab Syafi'i juga sebutkan di antara sunnah wudu adalah mengusap seluruh kepala. Ya. Jadi kita bilang sama masyarakat, betul begini sah. Kamu wudu cuma begini aja sah. Tapi bagusnya begini seluruhnya. Kenapa sunnah? Ini dalam buku mazhab Syafi'i demikian. Bahwasanya sunnahnya mengusap seluruh kepala ya. Ya, jangan bilang ini enggak. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh seluruh mazhab. Taib, kita akan bacakan sekarang tentang sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah wudu. Sunnahnya banyak. Di antaranya yang pertama tasmiyah mengucapkan bismillah ya. Ya dalam hadis kata Rasulullah SAW, tawaddau bismillah. Mereka mengatakan paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah sudah cukup berdasarkan dalam hadis ya, tawaddau bismillah, mengucapkan bismillah. Ini sunnah. Ya, seandainya seorang berwudu kemudian di tengah dia lupa bilang bismillah, dia boleh bilang bismillah di tengah ya. Dia boleh bilang bismillah di tengah wudu, dia lupa. Tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, kalau sudah selesai wudu sudah selesai. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan jika Anda lupa di tengah, lupa bilang bismillah, Anda bisa mengucapkan bismillah di tengah nyusul, tidak jadi masalah ya. Ya, bismillah. Kemudian di antaranya adalah mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Ingat, belum pasang niat ya. Niat pasang ketika di wajah ya. Karena ini yang wajib. Tangan kita baru niat untuk, ini menurut mazhab Syafi'i, ini niat untuk menjalankan sunnah. Mencuci tangan ya 3 kali. Kemudian menggunakan siwak. Ini juga di antara sunnah wudu. Kemudian di antara sunnah wudu, dan ini wajib menurut mazhab Hambali, yaitu berkumur-kumur, menghisap air dan mengeluarkannya. Ingat, ini sunnah ya menurut mazhab Syafi'i. Ini yang dianjurkan. Tapi saya bilang tadi, masih mungkin dahulu para ustadz, para ulama ingin memudahkan masyarakat. Jadi mereka mengajarkan wudu minimal. Mereka wajah, sehingga karena masyarakat tidak belajar lagi, mereka menganggap ini yang wudu yang begini. Ketika mereka melihat ada orang menghirup ke hidung kemudian dikeluarkan, mereka heran. Ini wudu apa ini kayak begini? Padahal ini dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan, tapi termasuk sunnah. Mungkin dulu tadi saya katakan mungkin dianggap ini agak repot, sehingga yang ini yang penting sah ya, karena mungkin agar orang supaya rajin ibadah, yang penting sah. Padahal dalam mazhab Syafi'i ini juga adalah sunnah. Yaitu berkumur-kumur, istinsyak was istinthar. Bagaimana caranya? Mereka mengatakan bisalasi ghurafat. Jadi 3 kali, jadi ambil tangan kanan air, sebagian dimasukkan ke mulut, sebagian dihirup, kemudian dikeluarkan dengan istinthar, dikeluarkan tangan kiri. Jadi gitu. Jadi ambil air, yang kedua dihirup sebagian, dikeluarkan. Ya, kemudian ambil lagi, kemudian baru dikeluarkan 3 kali. Ini setelah membasuh wajah. Ini juga hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Kemudian di antara sunnah adalah orang yang punya jenggot yang lebat tetap ditakhlil, tetap disela-selain dengan jari-jarinya. Kita sudah sebutkan tadi, ketika membasuh wajah, bagi yang punya jenggot lebat, yang wajib cuma bagian luar aja. Tetapi kalau menjalankan sunnah selain bagian luar, dalamnya juga kita giniin. Tapi ini tidak sampai derajat wajib. Ini hanya sekedar sunnah, yang wajib bagian luar. Tapi bagi yang jenggotnya tipis, maka memang dari awal sudah wajib ya, karena kulitnya kelihatan. Kemudian di antara sunnah dalam mazhab Syafi'i tentang wudu adalah mengusap seluruh kepala ya. Jadi kata mereka begini caranya, ini digabungkan jari ya, digabungkan baru kemudian ditarik. Bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raja ila min haitsu ma bada'a. Kemudian dikembalikan lagi begini. Jadi begini. Thumma raddahuma hatta raja ila al-makan alladhi bada'a minhu. Caranya begini. Balik lagi. Ini sunnah, yang wajib cuma sekali ini. Yang wajib cuma sekali. Cek, itu sudah wajib. Kemudian di antara sunnah ketika kita mencuci tangan, kita mentakhlil. Tidak wajib, tapi mentakhlil ya. Kecuali tadi kalau memang air tidak bisa kena. Tapi kalau air sudah bisa kena, enggak perlu kita minta. Tapi kita mentakhlil, caranya begini. Ketika mencuci tangan. Bukan yang pertama. Tapi yang kedua, ketika kita mulai mencuci tangan, sunnahnya kita mentakhlil. Ketika membasuh kedua tangan. Kemudian di antaranya jari kaki. Jari kaki menurut mazhab Syafi'i disunahkan juga kita mentakhlil. Bagaimana caranya ketika mencuci kaki? Kita menyela-nyela. Jadi caranya pakai khinsir, pakai kelingking kaki, kelingking jari kanan atau tangan kiri. Coba saya contohkan sini. Windows coba. Jadi disunahkan menurut mazhab Syafi'i ketika kita mencuci kaki, kan yang wajib cuma kaki sampai ke
mata kaki dua ini. Ini aja yang wajib. Sini juga sampai sini wajib sekali. Ya, kemudian kalau kita mau sunnah disebutkan kita menggunakan jari kelingking, caranya begini dari sini. 1, 2, 3, 4. Dari sini juga 5, 6, 7, 8 ya. Jadi mulai dengan jarinya cuma satu, jari kelingking kiri digunakan untuk menyela, membasuh sela-sela dari kelingking kanan berakhir dengan kelingking jari kaki kiri. Ya, begitu. Itu menurut mazhab Syafi'i dan datang dalam hadis meskipun ada khilaf tentang hadis tersebut ya. Tapi itu di antara sunnah wudu. Kemudian di antara sunnah wudu adalah mengusap kedua telinga, ya. Mengusap kedua telinga, ya. Yaitu Rasulullah SAW mengusap anna Nabi SAW masa bi ra'sihi wa udhunaihi zahirahuma wa batinahuma. Rasulullah SAW mengusap telinga bagian dalam bagian luar. Caranya bagaimana? Ya, bagian dalam menggunakan jari telunjuk, bagian luar menggunakan jari jempol. Jadi perhatikan ini luar telinga. Ini luar telinga pakai jempol. Bagian dalam ini pakai ini dalam ini. Ya, ini kita kenakan air ya. Luarnya begini. Cuma mazhab Syafi'i mereka mengatakan air yang digunakan untuk membasuh telinga bukan air yang digunakan untuk kepala. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Hanafiyah dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan bahwasanya air yang digunakan buat kepala itulah yang digunakan langsung buat telinga, dan itu yang saya amalkan sehari-hari. Karena mereka mengatakan ada hadis al-udhunani minar ra'si, bahwasanya telinga bagian dari kepala sehingga dia merupakan satu kesatuan, tidak dipisahkan. Ini secara mereka berdalil dengan itu. Kemudian dalil juga ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW gurfah mengambil satu air, kemudian Rasulullah mengusap kepala dan telinganya. Tidak disebutkan Rasulullah mengambil air yang lain, ya. Jadi langsung. Adapun mazhab Syafi'i mereka berpendapat bahwasanya telinga dengan air sendiri, bukan air yang dibuat untuk kepala. Berdasarkan dalil dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha ma'an li udhunayhi khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi." Kata Abdullah bin Zaid, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan Rasulullah mengambil air untuk kedua telinganya selain air yang dia gunakan untuk kepalanya. Jadi hadis ini sangat jelas, Rasulullah SAW menggunakan air untuk kepalanya air sendiri dan air untuk telinganya air sendiri, ya. Namun hadis ini disahihkan oleh Zahabi, namun dinilai syadz oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram kalau saya tidak salah ingat, ya. Jadi hadis ini diperselisihkan dan sebagian ulama mengatakan hadisnya syadz. Tapi menurut mazhab Syafi'i ini hadisnya sahih sehingga mereka amalkan hadis ini. Lagi pula sebagian mereka menganggap kalau seorang sudah mengusap air untuk kepalanya, kemudian dia lanjutkan air tersebut untuk telinganya, padahal ini dua anggota tubuh yang berbeda. Sebagaimana wajah, kemudian untuk mulut, untuk hidung air tersendiri, ya. Maka mereka mengatakan kepala dengan telinga dua anggota tubuh yang berbeda. Nah, kalau seorang pada usapan pertama di kepalanya, kemudian dia lanjutkan ke telinganya, berarti dia menggunakan air mustakmal. Air yang dia gunakan untuk mengusap kepalanya ini disebut air mustakmal karena sudah digunakan untuk melakukan suatu perkara wajib, usapan yang pertama. Kemudian dia gunakan untuk telinga, maka tidak sah untuk mengusap telinga. Ini logikanya mazhab Syafi'i. Ala kulli hal, ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau seorang mau hati-hati, dia boleh air sendiri buat telinga, sehingga kalau dia pakai air sendiri buat telinga, maka semua ulama mengatakan sah. Semua ulama mengatakan apa? Mengatakan sah. Lagi pula telinga ini sunnah, tidak wajib. Artinya seorang berwudu tanpa mengusap telinganya pun sah. Jadi saya ulangi, sunnah menurut mazhab Syafi'i adalah mengusap telinga luar dan dalam, tapi dengan air baru, bukan air sisa, bukan air lanjutan dari kepala, tapi air baru, basahin tangan baru usap. Kemudian di antara sunnah dalam wudu adalah tatslits, 3. Ya, tadi kita bilang yang wajib minimal sekali-sekali. Sekarang 3. Wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Nah, kepala juga 3 kali. Ini dari mufradat mazhab Syafi'i. Mufradat maksudnya apa? Ini pendapat yang di mana mazhab Syafi'i bersendirian, tidak diikuti oleh mazhab-mazhab yang lain. Jadi ini dalam setiap mazhab ada. Ada risalah ilmiah saya punya di rumah, tebal ya, judulnya Mufradat Al-Hanabilah, yaitu pendapat-pendapat mazhab Hambali yang tidak ada mazhab lain yang sama dengan dia. Karena kalau kita bicara khilaf terkadang
Ini pendapat ini, 2 mazhab. Pendapat ini 3 mazhab ya. Seperti itu. Jadi, tapi ini ada namanya mufradat, yaitu hanya mazhab ini saja yang berpendapat dengan demikian. Di antara mufradat mazhab Syafi'i adalah 3 kali untuk kepala. Semua mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan kepala cukup sekali. Kepala cukup sekali. Tapi menurut mazhab Syafi'i, mereka mengatakan 3 kali karena datang dalam hadis umum, karena Nabi SAW tawaddu'a marratain, salah samarrat. Rasulullah pernah berwudu sekali-sekali, Rasulullah pernah berwudu 2 kali, Rasulullah pernah berwudu 3 kali. Mereka mengatakan umum, termasuk kepala dibasuh 3 kali. Makanya sebagian mazhab Syafi'i 3 kali. Selesai ya, 3 kali. Sebenarnya sekali sudah sah. Sekali sudah, tapi disunahkan 3 kali. Dan ini hanya mazhab Syafi'i yang berpendapat demikian. Tapi kita harus tahu sunnahnya demikian menurut mereka. Tapi yang lain tangan 3 kali, kiri 3 kali, ini semua sepakat. Kemudian di antara sunnah wudu adalah mendahulukan kanan daripada kiri. Mendahulukan kanan daripada yang kiri. Artinya jika orang berwudu, dia tangan kiri dulu baru tangan kanan sah. Dia berwudu kaki kiri dulu baru kaki kanan sah. Tetapi sunnahnya kanan dulu baru kiri ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Kalau kalian berwudu mulai dari yang kanan. Kemudian di antara sunnah wudu adalah dalk. Dalk tadi menggosok. Yang wajib bukan menggosok, yang wajib adalah al-ghuslu. Al-ghuslu adalah jarayanul ma, air mengalir. Air mengalir. Tangan hanya membantu untuk mengalirkan air. Tapi kita gosok begini, ini tidak wajib, ini hanya sunnah. Ini adalah sunnah ya. Kemudian di antaranya al-muwalat. Al-muwalat juga mereka tidak menganggap sebagai wajib. Beda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan muwalat hukumnya wajib. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak wajib. Apa itu artinya muwalat? Maksudnya muwalat itu berkesinambungan. Antara yang satu anggota wudu yang satu dengan anggota yang lain tidak boleh jedanya kelamaan. Artinya kita berwudu nih, kita wajah. Setelah wajah kita lanjut ke tangan. Setelah lanjut ke tangan kita ke kepala. Setelah ke kepala kita ke kaki. Tidak boleh jedanya lama. Apa ukuran lama atau tidak? Jika Anda berwudu sampai Anda lanjutkan ke anggota wudu berikutnya ternyata sebelumnya sudah kering, ini namanya tidak muwalat. Contoh, saya mencuci wajah. Setelah saya mencuci wajah kemudian saya kepala pusing atau saya agak diam sebentar atau kemudian sudah kering. Ketika wajah saya sudah kering, saya lanjutkan tangan kanan. Nah, ini namanya tidak muwalat, tidak berkesinambungan. Kenapa? Karena antara anggota tubuh yang sebelumnya dengan sesudahnya ada jeda. Kapan dibilang ada jeda? Ketika kita lanjut pada anggota sesudahnya sementara anggota wudu sebelumnya sudah kering. Seperti tadi, saya basuh wajah, kemudian ada telepon, saya angkat. Kemudian saya lanjut, ternyata wajah saya sudah kering. Ya, sunnahnya kita ulang dari awal lagi karena tidak muwalat. Nah, menurut mazhab Syafi'i, kalau kita lanjutkan meskipun wajah sudah kering, terus kita lanjutkan tangan, kemudian tangan ada telepon lagi. Kita telepon lagi, tangan sudah kering, kita lanjut. Ini tidak muwalat, tapi tetap saja sah karena muwalat hukumnya cuma sunnah. Saya ulangi, meskipun kering, kemudian kita lanjut. Sampai kering lagi, kita lanjut lagi. Ini namanya tidak muwalat. Tetapi apakah kalau tidak bermuwalat, tidak berkesinambungan, wudu batal? Jawabannya tidak menurut mazhab Syafi'i. Karena mereka memang tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Beda mazhab Hambali, mereka mengatakan, ini saya tidak ingin mazhab, tapi mereka mengatakan ini wajib. Selain tertib, harus muwalat. Taib, jadi muwalat hukumnya sunnah. Kemudian di antara pendapat mazhab Syafi'i juga adalah italatul ghurra wa tahjil. Yaitu memperlebar areal wudu. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sungguhnya umatku pada hari kiamat kelak akan diseru dengan wajah bercahaya, kaki bercahaya, tangan bercahaya karena bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memperpanjang bekas cahayanya, maka lakukanlah. Ini ada khilaf tentang hadis ini, ada yang mengatakan ini mudraj dari Abu Hurairah, tambahan Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW. Intinya kita melihat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i gimana? Menurut mereka sunnah. Kalau kita wudu bukan cuma di wajah saja, tapi kita perlebar sampai ke leher. Supaya cahaya bukan di wajah saja, tapi ke leher juga ada cahaya. Kita ingin cahaya banyak. Kemudian ketika kita mencuci tangan, kita boleh lanjut sampai ke adud, sampai ke lengan atas. Karena mereka bilang cahayanya bisa lanjut lagi. Ya. Kemudian ketika kita mencuci kaki bukan cuma sampai pada ka'bain, cuma pada dua mata kaki, tapi kita lanjut sampai ke betis. Supaya betis juga bercahaya. Ini namanya memperpanjang cahaya. Ini tentu masalah khilafiyah, tapi saya mengatakan ini mazhab Syafi'i ya. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi kalau orang praktek yaitu mereka ada pendapat ini, pendapat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya.
Kemudian di antaranya sunnah wudu adalah menggunakan air secukupnya. Karena Nabi SAW tawaddu bil mud. Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud. Satu mud itu kira-kira segini. Mereka bilang satu mud menurut perkiraan adalah 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Satu mud kira-kira begini. Inilah ukuran wudu Nabi ya. 10 cm 10 cm 10 cm jadi apa kira-kira? Kubus ya. Kubus. Kalau air dimasukkan inilah ukuran satu mud. 10 cm 10 cm 10 cm. Inilah satu mud. Satu mud ya. Berapa nih? 10 cm kali 10 cm kira-kira gitulah. Ya. Itu satu mud. 1 liter ya, satu mud ya. 1000 iya. Allah alam berapa? 1 liter kali. Intinya segini. Jadi bukan juga air sedikit cuma gelas kecil cuma 300 ml, enggak juga ya. Enggak juga. Jadi Nabi wudu agak banyak airnya. Kita jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Sunnahnya satu mud. Sunnahnya satu mud agar sunnah bisa dikerjakan. Karena kalau air terlalu sedikit, akhirnya kita tidak mengalirkan air, tapi kita cuma mengusap. Kita cuma mengusap. Harusnya kan kita kumpul baru kita tuangkan. Nah, itu. Jadi kalau terlalu sedikit misalnya cuma 300 ml seperti air kecil itu kurang cukup. Nabi lebih banyak daripada itu ketika berwudu. Sunnahnya seperti itu, lebih daripada gelas kecil. Taib, ini kira-kira satu mud kira-kira segitu. Kemudian sunnah berikutnya ketika berwudu menghadap kiblat. Karena ini adalah arah yang paling mulia. Di antaranya tidak berbicara ketika wudu. Ini tidak ada. Mereka hanya mengatakan dianjurkan. Kenapa Nabi tidak diriwayatkan ketika berwudu Nabi berbicara? Tidak ada dalilnya Nabi ketika berwudu Nabi berbicara. Dan namun Nabi tidak pernah melarang. Artinya jika seorang berwudu sambil berbicara ada keperluan enggak ada masalah. Cuma sunnahnya tidak berbicara, fokus beribadah. Sunnahnya fokus beribadah. Ya, kalau berbicara tidak ada masalah. Karena sunnahnya Nabi ketika berwudu tidak berbicara. Kemudian selesai berwudu jangan lupa bertasyahud dan berdoa. Yaitu setelah berwudu kemudian berdoa bertasyahud asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berdoa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Inilah sunnah-sunnah wudu kita sebutkan dari sekitar 18. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya wudu yang kita jelaskan pertama wudu minimal itu bukan yang dianjurkan, artinya boleh, tapi yang dianjurkan adalah menjalankan sunnah sebagaimana disebutkan tadi. Di antara sunnah-sunnah tersebut adalah mengusap kepala seluruhnya, ya. Di antara sunnah-sunnah tersebut adalah istinsyak, menghirup air dan mengeluarkannya menurut mazhab Syafi'i. Ini sampai menyangka itu kalau begitu berarti ini bukan enggak benar. Kenapa harus begini? Sehingga ketika kita mempraktikkan begini sebagian masyarakat menganggap itu asing. Kok wudu begini? Padahal dalam mazhab Syafi'i juga itu sunnah. Kok ada hirup air dikeluarkan? Ternyata dalam mazhab Syafi'i juga sunnah. Tapi kita husnudzon, kita katakan tadi bahwasanya dahulu para dai-dai, para ustadz mengajarkan yang mudah. Yang penting orang semangat wudu kemudian salat, sehingga mungkin belum dilanjutkan lagi untuk menjelaskan yang sempurna. Tapi kita masuk pada makruhatus salat, perkara-perkara makruhat al-wudu, perkara-perkara yang dimakruhkan. Yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam air, terlalu banyak, ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Akan ada di umatku orang berlebih-lebihan dalam bersuci. Kemudian juga mendahulukan kiri daripada kanan. Ini juga makruh. Kemudian di antara makruh menurut mereka adalah setelah berwudu kemudian melap sisa wudu, ya. Melap sisa wudu, ya. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW setelah wudu kemudian ditawarkan semacam handuk, beliau tidak mau, ya. Beliau tidak mau, ya. Kecuali ada uzur. Kenapa? Kenapa makruh? Karena ini adalah dampak dari ibadah. Kita berwudu ada dampak dari ibadah, ya. Makanya kalau bisa tidak dilap lebih bagus. Ya, ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada uzur misalnya dingin, musim dingin atau sakit maka tidak jadi masalah. Ya. Kemudian di antara makruh adalah darbul wajh bil ma, yaitu mukul air kepada wajah dengan keras karena wajah harus dimuliakan. Jadi wudu santai aja, jangan
kepiur enggak ya, santai aja. Ya, air biasa tidak perlu harus dihantam dengan kuat kepada di wajah ya, jangan. Di antara makruh adalah berwudu lebih dari 3 kali ya. Lebih dari tiga kali ya. Cukup 3 kali. Ini 4 kali, 5 kali ya, tidak boleh. Atau makruh. Di antara makruh wudu adalah minta tolong orang wudukan. Minta tolong orang untuk mewudukan. Ya, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah fihi nau' minat takabbur, ada keangkuhan. Kamu beribadah ya tunduk kepada Allah. Ngapain suruh orang anak buah ya sudah wudukan semua. Boleh kalau sah sih sah ya. Yang wajahin wajahnya, tangannya disantai aja begini, kemudian sudah selesai. Kita bilang makruh karena ketika beribadah butuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi orang yang berpuasa maka jangan terlalu kencang berkumur-kumur dan jangan terlalu kencang istinsyak karena khawatir bablas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinsyaqil an takuna sha'iman." Jangan terlalu kencang dalam menghirup air. Hendaknya engkau kencang dalam menghirup air kecuali sedang berpuasa. Kalau berpuasa maka dimakruhkan menghirup air dengan kencang. Baik, berikutnya nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Batal wudu yang pertama ya, adalah semua yang keluar dari depan maupun belakang. Apakah air kencing, apakah BAB, apakah darah ataukah angin ya. Semua yang keluar dari kubul maksudnya kemaluan atau dubur dari belakang, maka ini membatalkan wudu, apapun yang keluar ya. Apapun yang keluar. Kemudian di antara yang membatalkan wudu ya. Mereka mengatakan semua yang keluar dari kubul dan dubur. Seandainya ada barang bersih keluar, misalnya seorang kemakan logam-logamnya keluar dari dubur, tetap aja batal wudunya karena semua yang keluar membatalkan. Yang kedua yang membatalkan wudu an-naum ghairul mutamakkin. Wa tamakkun an yakuna jalisan wa maq'adatuhu multasiqatun bil ardi. Adapun kalau tidur yang kokoh seperti misalnya dalam kondisi duduk seperti ini, misalnya dia tidur ngorok ini, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidurnya kokoh. Kokoh itu maksudnya bagaimana? Maksudnya, mohon maaf, bokongnya atau pantatnya nempel ke tempat duduk atau nempel ke lantai. Kenapa? Karena sebenarnya tidur itu bukan batal wudu. Tapi tidur itu adalah madzinnatul hadas. Perkara yang bisa menimbulkan hadas. Karena kalau dia duduknya seperti ini, seperti saya begini, misalnya dia tidur begini, ini tidurnya kokoh. Kalau dia mau buang angin, dia bisa rasa. Artinya dia harus ngangkat dulu atau gimana ya. Tapi kalau dia tidurnya tidak dalam kondisi mutamakkin, dalam misalnya lambung kanan atau lambung kiri atau los begini misalnya, ini kalau dia buang angin dia enggak sadar. Dia enggak sadar. Nah, menurut mazhab Syafi'i, kalau tidurnya mutamakkin seperti begini tidak membatalkan wudu, meskipun ngorok. Mereka mengatakan kalau dia buang angin dia pasti rasa. Tapi kalau tidurnya tidak dalam kondisi begini, maka mau buang angin enggak buang angin dianggap batal, ya, dianggap batal, ya. Dalam hadis man nama falyatawadda. Siapa yang tidur maka berwudulah ya. Dalam hadis riwayat Muslim, uqimatis salat wan nabiyyu yunaji rajulan. Ditegakkan salat dan Nabi panggil seorang, "Hei fulan, falam yazal yunajihi." Ya. Nabi terus manggil dia hatta nama ashabuhu thumma jaa fa shalla bihim ya. Yaitu Nabi SAW berbicara dengan dia ya. Ini ada hadis yang lain. Karena ashabu Rasulullah SAW yanamun thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Adalah Rasulullah SAW para sahabat Nabi tidur kemudian mereka salat tanpa berwudu. Ini dibawakan kepada tidur mereka tidak tidur yang ghairu mutamakkin. Tapi tidur mereka tidur yang mutamakkin sehingga meskipun mereka tidur, meskipun terdengar suara ngorok, begitu salat mereka salat ya. Ini menurut mazhab Syafi'i ditinjau dari tata cara tidurnya. Intinya ditinjau dari tata cara tidurnya. Adapun yang tidur berbaring, lambung kanan lambung kiri maka batal kalau sampai tidur. Berikutnya yang batalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ya. Kalau tidur saja bisa membatalkan wudu, apalagi pingsan, apalagi gila, apalagi saking sakit kemudian tidak sadar, ini wudu batal. Kemudian adalah menyentuh wanita yang halal untuk dinikahi. Ini membatalkan wudu. Adapun menyentuh wanita yang mahram tidak membatalkan wudu. Contoh menyentuh ibu, menyentuh adik, menyentuh kakak, menyentuh bibi, menyentuh tante, menyentuh nenek tidak membatalkan wudu.
Tapi kalau menyentuh wanita yang boleh dinikahi, apalagi istri yang sudah dinikahi, maka membatalkan wudu. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Tentu ini masalah khilafiyah, tapi saya menyampaikan mazhab Syafi'i bahwasanya menyentuh wanita membatalkan wudu, termasuk menyentuh istri ya. Adapun yang merupakan mahram tidak membatalkan wudu. Kemudian di antaranya menyentuh kemaluan, baik kemaluan maupun dubur, depan atau belakang, tapi dengan tangan langsung, ya. Dalam riwayat afdha, Rasulullah menggunakan kata afdha itu kata para ulama dengan telapak tangan. Kalau seorang sudah berwudu kemudian dia sentuh kemaluannya atau kemaluan orang lain, dia sentuh kemaluan orang lain, atau dubur sendiri atau dubur orang lain dia sentuh dengan telapak tangannya atau bagian dalam jarinya, maka batal. Tapi kalau sentuhnya dengan punggung tangan tidak jadi masalah. Dia sentuh tidak jadi masalah, kesenggol gini tidak jadi masalah. Tapi kalau begini sentuhnya batal. Batal. Ini mazhab Syafi'i. Baik, berikutnya perkara-perkara yang wajib wudu. Wajib wudu di antaranya adalah salat. Kalau salat tentu harus wajib wudu. Kemudian tawaf juga adalah wajib wudu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian menyentuh mushaf juga wajib wudu. Menyentuh mushaf juga wajib wudu. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Fiqhul Manhaji berkaitan dengan furudul wudu, sunnah-sunnah wudu, makruhat, perkara-perkara makruh dan juga pembatal-pembatal wudu. Di buku Al-Mu'tamad ya, fil Fiqh Syafi'i karangan Dr. Muhammad Az-Zuhaili disebutkan syurut. Sebelum kewajiban-kewajiban beliau menyebutkan syurut. Saya sebutkan di antaranya, ini perkara yang mafhum tapi beliau sebutkan di antaranya wudu harus dengan air mutlak. Ini sudah jelas. Ma' mutlak, tidak boleh berwudu dengan air kelapa, tidak boleh dengan jus, tidak boleh harus dengan air mutlak, yaitu air yang mutahhir, mensuci dan mensucikan. Kemudian yang kedua tidak boleh ada penghalang. Ingat tadi, seorang wudu tidak boleh ada penghalang di sini, tidak boleh ada cat yang menghalangi, tidak boleh ada kotoran di kuku. Ini semua menghalangi. Tidak boleh kuteks di sini ya. Ini semua penghalang wudu, maka tidak boleh, harus dihilangkan yang menghalangi. Kemudian disyaratkan jarayanul ma', ingat tadi. Al-ghusl. Al-ghusl itu air mengalir, bukan cuma ditempelin gini. Bukan cuma disemprot pakai spray baru enggak boleh. Makanya saya bilang orang yang ketika di haji kemudian berwudu dia semprot pakai spray enggak boleh. Harusnya airnya dituangkan baru dia jalankan air, itu baru benar. Adapun dia cuma semprot maka itu tidak wudu. Wudu air harus berjalan. Harus berjalan. Ini syarat. Kemudian ada mewujudul munafi, tidak ada yang menafikan wudu, yaitu dia sedang berinteraksi dengan hadas seperti lagi haid. Lagi haid dia wudu percuma. Sementara dia wudu, dia haid, percuma. Atau lagi nifas. Atau dia berwudu sambil memegang kemaluan, ya percuma. Karena pemegang kemaluan itu batal. Memegang kemaluan begini, pakai tangan bagian dalam, wudu percuma, batal. Demikian juga, kalau dia diwudukan orang, ternyata yang mewudukannya adalah istrinya. Dia sakit, istrinya mewudukan tanpa pakai perantara. Jadi istrinya yang usapkan ke tangannya, ya istrinya menyentuh, batal menurut mazhab Syafi'i. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i ya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan tidak. Tapi menurut mazhab Syafi'i istri menyentuh. Jadi kalau istrinya yang mewudukan berarti batal karena percuma dia wudu, karena setiap diwudu dia sentuh, batal ya. Ini percuma orang lagi haid kemudian berwudu. Kemudian di antaranya ya bagi orang yang memiliki salasil baul ya, seperti salasil baul yang hadasnya selalu berkesinambungan, selalu buang angin, selalu buang air kecil, selalu istihadhah, maka dia disyaratkan ketika hendak wudu sudah masuk waktu salat, baru dia boleh berwudu. Dia tidak boleh, misalnya dia ingin salat zuhur, dia harus berwudunya ketika azan zuhur, baru dia berwudu untuk salat zuhur. Dia tidak boleh berwudu sebelumnya, karena wudu dia bukan menghilangkan hadas, tapi hanya untuk membolehkan salat. Hadasnya tidak hilang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada para jamaah Masjid As-Sunnah Bintan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.